Indonesia sedang menunggu keajaiban, dan keajaiban itu hanya bisa dihasilkan oleh mereka yang punya harapan. Jadi menanti hati dalam kecemasan itu adalah bagian manusia, tapi memastikan ada perubahan itu adalah panggilan langit. Kita buka juga ya, buka dulu nih di Cecar Show. Ya, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecar Show ada tamu yang sangat istimewa. Jadi pertama-tama channel Refli Harun mengundang beliau, dan beliau itu seperti bom molotov, dinamit ya. Jadi untuk meledak lagi di Cecar Show, saya undang lagi. Karena kalau di Cecar itu awal-awal, pertama kali beliau di Cecar Show, awal-awal juga saya undang beliau. Karena show itu berarti di depan. Beliau adalah pendatang baru yang harus menggerung. Rocky Gerung. Oke, saya panggil Bung ya. Bung, Bang, Bro, suka-suka dah. Kenapa saya panggil Bung? Biasanya orang yang saya panggil Bung itu masih punya kans untuk menjadi calon presiden 2024. Itu kalau nggak dicercah. Kalau nggak dicercah. Soalnya kalau panggil Bang itu biasanya tadi ada Lius Sungkarisma, saya panggil Bang ya. Tapi kalau Babe Ridwan Sadi saya panggil Babe. Tapi kalau Bang Rocky saya panggil Bung. Ya udah lengkap tuh. Babe Bang Bung. Bang Bung, Bung Rocky ya. Ya, Bung Rocky, Ref. terima kasih ya sudah hadir yang kedua kalinya. Saya kalau sama Kalau Bung, bisa terima kasih nanti kalau udah hat-trick hadir ketiga. Oh, hadir ketiga ya. Hat-trick. Yang jelas saya sama Bung Rocky nggak perlu basa-basi ya. Pertama orangnya juga kurang sopan. Tapi ada yang kurang ajar. Kurang ajar ya kan. Tapi hebatnya saya harus belajar ya. Mengeluarkan pernyataan dan statement yang ganas terus, tapi lolos terus. Kita tidak sedang belajar atau ngomong undang-undang ITE ya. Bung Rocky. Ya. Di sini ada beberapa segmen ya. Oke. Jadi segmen 1, 2, 3, 4 ya, tergantung nanti situasinya. Tapi kalau sama Bung Rocky mudah rasanya. Saya nggak mau pusing-pusing dengan segmen itu. Saya hanya mau menyebutkan mulai percakapan, diskusi dengan menyebutkan satu nama. Oke. Nanti percakapan akan mengalir seperti Bengawan Solo ya gitu ya. Saya pikir-pikir dulu ya. Nama pertama itu apa yang saya pilih? Apakah nama depannya D ataukah nama depannya J? Apakah nama depannya H ya, yang lagi viral kan? Apa nama depannya G? Karena H dan G itu bisa menjadi sebuah koalisi yang menggetarkan dunia dan akhirat gitu ya. Tapi saya mau nama depannya D dulu ya. Oke. Karena fenomena D itu fenomena yang menarik ya. Karena rupanya ada pekerjaan baru bagi military ya, army, Tentara Nasional Indonesia. Namanya adalah ya Maijen Dudung Abdurrahman. Bung Rocky, kenapa? Saya ingin komentar Anda mengenai nama ini. Okay. Mungkin lebih apa yang terlintas gitu. Yang terlintas adalah toko bunga tuh. Oh, toko bunga. Karena Pak Dudung lah yang membuat bunga itu dipesan oleh banyak nama, tapi satu rekening. Mungkin itulah enaknya Rocky Gerung ya. Karena saya lihat itu berjajar di situ, dan saya analisis tidak mungkin rakyat mengirim bunga ke situ, karena satu bunga itu 1,5 juta tuh. Oke. Bunga segitu tuh. Jadi kalau ada 100 bunga di situ 100 juta. Oke. Dan karena dia seragam, nah, saya bikin kesimpulan aja bahwa itu banyak bunga tapi dipesan oleh satu orang itu.
Mudah-mudahan dibayar juga oleh orang yang sama. Berarti orang itu hebat ya? Ya itu, dia dapat inspirasi dari pusat-pusat kekuasaan lalu ambil inisiatif itu. Yang penting ada bukti bahwa bunga terkirim, kira-kira begitu. Oh, bunga terkirim ya. Bunga terkirim untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan loyalitas. Oh, loyalitas. Dia menguntungkan si penyuruh tapi merugikan tukang bunga, karena saya dengar banyak tukang bunga yang belum dibayar tuh. Asal ikutan. Dulu waktu zaman reformasi, bunga itu kita suka ngerjain pejabat. Ya. Misalnya waktu pengadilan saudara Nuku Sulaiman itu, yang jadi, terkenal dengan. Sebentar dulu. Oh. Jadi kalau bagi sobat RH yang ini kan banyak milenial yang nonton kita ini 25 sampai 34. Disebut Nuku Sulaiman itu agak bingung juga. Nuku Sulaiman itu kasus subversif ya. Zaman dulu ada undang-undang subversif, tapi kemudian dihilangkan. Silakan, Bung. Itu teman-teman kita, aktivis almarhum, yang sangat berani. Tahun berapa Nuku Sulaiman meninggal? Waduh, sudah reformasi sebetulnya. Iya, sudah reformasi. Saya sempat ketemu sekali. Iya itu. Lihat di LBH. Jadi dia sangat berani dan melawan istana atau melawan rejim Soeharto. Sehingga dia bikin plesetan SDSB. SDSB itu judi online dulu, bukan judi online, judi bola itu taruhan. Tapi dia sebut sebagai SDSB Soeharto dalam segala bencana. Kira-kira begitu tuh. Itu sekitar tahun 95, Bung Rocky. 9 dia menjelang reformasi SDSB. Lalu dia dalam segala bencana. Diadili. Lalu kita ganggu pengadilan Jakarta Pusat. Kita telepon tukang bunga, kirimin bunga ke situ, kasih ucapan selamat pada si hakim supaya jadi geger di situ tuh. Nah kita juga nakal waktu itu dan nggak bayar tukang bunganya. Tapi belakangan tukang bunga itu mengerti bahwa itu untuk politik. Jadi mereka bilang, oh udah apa-apa kita kirimin ke situ tuh. Nah kalau ini kan yang tiba ke Pak Dudung itu sebetulnya kita nggak tahu siapa yang kirim. Jadi mestinya dibayar gitu. Tapi jumlahnya waktu itu berapa bunga? 100 bunga juga? Ya mungkin 20-30 ya 20, tuh, karena dipesan dari Cikini dulu tempat karangan bunga itu. Nah itu yang menarik Bung Rocky, kalau kita bicara Dudung Abdurrahman ya, kita tahu amanat reformasi itu adalah mengembalikan TNI ke barak, dihilangkan dui fungsi ABRI. Back to barracks. Ya, back to barak ya kan. Cuma yang jadi masalah adalah banyak tuduhan ya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini justru TNI yang sudah ogah main politik ditarik-tarik. Terbukti misalnya ada komisaris BUMN dari TNI aktif. Ya menggantikan komisaris sipil yang digusur gara-gara kritis gitu. Ini bukan curhat, ini fakta ya. Yang kedua adalah ini kita bicara tentang pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19. Tiba-tiba saya sebagai ketua pelaksana harian merasa perlu, ya kan, didampingi wakil ketua seorang jenderal angkatan darat, kira-kira begitu ya. Lalu ada juga jabatan-jabatan sipil lainnya yang juga TNI ikut. Nah, saya nggak mau menyebutkan namanya karena sekarang ini kan zaman COVID-19 kadang-kadang dibutuhkan orang itu. Iya. Berikutnya yang paling spektakuler adalah ada pekerjaan baru yaitu menurunkan baliho. Tapi ini bukan hanya soal menurunkan baliho, tapi ini seperti mau melibatkan TNI dalam sebuah pertikaian tak berkesudahan gitu ya. Silakan Bung. Jadi ini bukan sekedar difungsi tentara, tapi multifungsi dari ya? ABRI itu, dari TNI, nurunin baleho, jadi komisaris, di satgas segala macam itu. Ini artinya rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Ya. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Padahal dari awal kita putuskan bahwa kembalikan politik ke dalam wilayah civilian values itu. Iya. Civilian values, seringkali orang salah menganggap bahwa
pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil, nggak begitu. Yang berkuasa bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipilnya. Karena itu mesti disebut bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value itu. Yang supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya civilian values itu tumbuh di mana-mana. Nah sekarang bahkan orang sipil itu udah belaga tentara kan, karena terkontaminasi dengan. Karena biasanya salah satu cirinya adalah apel siaga biasanya. Iya apel siaga, dikasih seragam segala macam itu jadi sesuatu yang memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional, dan itu yang salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia itu. Yang jelas partly free kita kan, negara yang separuh bebas, ya. Dan itu sejak 2016 loh Bung Rocky, artinya kan sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, pemerintahan yang punya legitimasi kuat, dia nggak memerlukan tambahan kekuatan sebetulnya, kan legitimasinya sendiri udah kuat. Tapi ini pertanda bahwa Presiden Jokowi legalitasnya kuat, legitimasinya kurang itu. Karena itu dia minta disupport, disubsidi oleh kekuasaan yang punya lambang-lambang pengendalian kekerasan, tentara, polisi, dan publik tonton itu sebetulnya sebagai satu keanehan dalam demokrasi itu. Dijamin oleh civilian values, tapi kepangkatan militer itu dioperasikan ke institusi sipil, kan itu buruknya tuh. Ya, saya ingin underline ya. Panglima TNI melalui Kapuspen TNI mengatakan tidak ada perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam Jaya. KSP melalui Doni Gahral Adian ya. Ya, itu kan junior Bung Rocky kan di UI. Ya, pernah jadi asisten saya. Jadi mengatakan itu bukan perintah dari istana. Dia pastikan itu kan sebagai orang yang lalu lalang di televisi menjadi jubir KSP dan jubir untuk media ya. The question is ya kan, mungkinkah seorang Dudung ya itu melakukan itu secara independen? Kalau Panglima TNI kan yang bisa yang berkuasa ke dia untuk memerintahkan itu paling Kasat, KSAD. Tapi KSAD kan terlalu berlebihan. Mungkin juga Panglima TNI. Dan it could be possible istana. Tapi ini nggak ada yang ngaku. Mungkinkah seorang Dudung ya bertindak dengan independen mengenai soal ini? Nggak ada yang independen dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip span of command. Jadi ada keketatan komando. Tidak mungkin Dudung itu mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi, tanpa mengendus psikologi istana itu. Jadi saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi dia menganggap dia akan diprotek oleh istana. Karena kan semua orang tahu bahwa Habib Rizik itu beroposisi dengan istana tuh. Jadi kalau dia menanam jasa, itu ada potensi untuk dapat hadiah. Ada jabatan kosong di Angkatan Darat tertinggi ya. Jadi spekulasi di situ sebetulnya tuh. Nah sampai sekarang Presiden Jokowi tidak pernah memberi klarifikasi tentang peristiwa penurunan baliho tuh. Jadi orang menganggap memang Presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan itu tuh. Jadi apa? Silent order. Ya, unintended result gitu kira-kira. Tidak diinginkan, tidak direncanakan hasilnya, tapi dinikmati itu. Oh, artinya kan kalau bisa saja kemudian Maijen Dudung ini membaca gesture kekuasaan aja. Ya itu, saya kira itu. Tafsirnya begitu kira-kira. Oke. Jadi tidak ada order verbal, baik dari Cilangkap maupun istana, tapi dia menangkap denyut dinamika peluang untuk mengirim sinyal ke istana melalui penurunan baliho karena menganggap istana butuh sinyal itu, kira-kira begitu. Dan dia untuk mengatakan dia loyal, he is a loyal person,
Statun. Kan itu kepentingan dianggap itu kepentingan panglima tertinggi kan. Ya tapi begini, secara paradigmatik ya itu. Ya, tapi kan orang merasa aneh ketika kemudian Maijen Dudung melakukan klarifikasi bahwa ada saya baca dia mengatakan saya melakukan itu karena Satpol PP nggak mampu, polisi juga nggak mampu. Wah ini tuduhan serius loh. Kalau polisi tidak mampu dalam sebuah negara hukum, berarti kita nggak ada hukum lagi. Karena dia penegak hukum. Itu satu klarifikasi satu klarifikasi yang dia pernah dia katakan. Ketika ada yang menulis yang mengatakan bahwa dia TNI terlibat kalau dia diminta, kan begitu. Akhirnya dia katakan bahwa dia diminta oleh Satpol PP, ya kan? Nah dari dua pernyataan ini apa yang ingin digarisbawahi Bung Rocky? Pertama dia bilang Satpol PP dan polisi tidak mampu, yang kedua dia diminta Satpol PP. Itu biasanya terjadi, klarifikasi kan mestinya terhadap sesuatu di dalam aturan. Karena dia di luar aturan, maka itu bukan klarifikasi, itu justifikasi sebetulnya. Oke, justifikasi. Ya? Setelah baliho diturunkan mesti ada alasan gitu kan. Dan alasan itu jadi nggak masuk akal karena dari awal kita tahu fungsi TNI itu adalah di perbatasan di Kalimantan Utara, di perbatasan Papua, Ambalat di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan kan dia mesti ada di situ tuh. Jadi kalau dikatakan itu diminta atau menolong Satpol, it is too good to be true gitu. Kalau lagu begitu bunyinya. Oke. Ada pernyataan yang ketiga yang juga lucu ya. Dia mengatakan, loh, kalau kita kaitkan dengan fungsi pertahanan ya, kan kalau konstitusi kan membagi pertahanan dan keamanan, kapan kerjanya? Itu kan. Ya dia ingin mengatakan ya kita nganggur-nganggur aja, serangan kagak ada. Ancaman kagak ada, ya sudah turunkan baliho aja, kira-kira begitu ya. Ini tafsir saya sendiri, tapi dia mengatakan bahwa kapan kita mau kerjanya. Akibat dari cara berpikir itu akhirnya dia diserang bukan oleh militer asing tapi oleh mak-mak. Diserang oleh netizen kan. Nah kalau diserang netizen, tentara itu nggak punya kemampuan untuk membaca potensi serangan itu. Karena di dalam tentara ada prinsip namanya army readiness. Artinya kesiagaan 24 jam itu. Bahkan ketika dia piket, dia sebetulnya lagi inspeksi itu. Nah akhirnya kita kehilangan doktrin itu. Kapan ada army readiness? Kalau setiap saat Panglima harus mengintai di mana Satpol yang nggak bekerja tuh, maka dia datang sendiri atas inisiatif sendiri kan. Jadi Anda tidak mampu, mari kami bantu. Ya, jadi dia tafsirin sendiri kalau Satpolnya nggak bekerja itu berarti dia minta bantuan TNI. Itu kan melanggar. Walaupun dalam berita lain saya baca Satpol PP mengatakan nggak pernah minta bantuan. Pasti Satpol PP dari awal tahu bahwa itu jawaban akal-akalan dari Pangdam kan. Karena kata FPI bilang kami baik-baik aja dengan Satpol PP, nggak ada masalah katanya. Iya, ini kan wilayah Tanah Abang itu, wilayah Petamburan itu semacam Bronx itu di New York, seluruh kejahatan ada di situ tuh. Tetapi orang ingin lihat ada semacam si pitung di Tanah Abang itu, maka Habib Rizik mengambil si pitung alih. Dari gua hantu ya. Bang Pitung itu adalah Habib Rizik kan, bagi umat di situ tuh. Jadi justru Habib Rizik dianggap sebagai pelindung, bukan kriminal gitu kan. Nah karena itu waktu baliho diturunkan itu rakyat di situ juga merasa loh ini kan jagoan kita, jagoan yang melindungi kita. Ngapain dia balihonya dipaksa turun oleh tentara? Dan ya mungkin bisa juga dilakukan semacam diam-diam diturunin lalu difoto disebarkan. Ini pasang panser di situ kan. Itu artinya apa ada teroris di dalam situ yang mesti diciduk, itu kan berlebihan show of force-nya itu. Ada yang menganalisis ya, termasuk saya lah. Iya. Kita tahu bahwa dalam era saat ini ya, 1, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kan kalau kita katakan perbedaan pendapat antara pihak oposisi dengan pihak so-called penguasa gitu ya, itu tentara
silent. Dia netral, dia tidak memihak apa-apa, tidak ada intention dia untuk katakanlah membela kubu oposisi, tidak ada juga dia mau membackup pemerintah. Tapi ada juga satu dua fenomena, misalnya ada tentara menyambut Habib Rizik misalnya, ada tentara yang baca salawat dan lain sebagainya. Nah, ada ya kita katakan juga ada kecemburuan barangkali TNI kepada saudara adik kandungnya atau adik tirinya, ya kan? Saya nggak menyebutkan institusinya apa. Jadi dia silent. Tapi di sisi lain, kok penguasa merasa, waduh, kalau kita tidak di backup oleh TNI, nanti jangan-jangan kubu oposisi ini makin gencar menyerang kita dan kita tidak punya pertahanan. Itu bisa nggak dipertanggungjawabkan analisis seperti itu? Artinya memang sengaja ditarik oleh pemerintah sekarang ini. Memang itu real politiknya begitu. Tapi ketakutan istana itu tidak boleh jadi alasan untuk menyeret tentara ke dalam persamaan politik itu atau komposisi politik di Petamburan. Kan nggak fair kalau istana tidak mampu menandingi hegemoni Habib Rizik lalu pakai kekuatan fisik tuh, walaupun itu hanya pameran. Panser itu adalah sesuatu yang serius kalau dikeluarin panser kan. Nah, simbol-simbol itu yang tidak berhasil untuk meneduhkan suasana politik gitu. Karena nanti misalnya balehonya diturun, lalu setiap penduduk di Petamburan dia pasang bendera Habib Rizik di atas bumbungan rumahnya tuh. Bagaimana mungkin tentara masuk ke rumah, kan ada rencana 212 itu suruh mengibarkan bendera Habib Rizik. Ya, itu dan juga pakai baju kaos Habib Rizik. Ini di sini sudah ada yang mau menjadi produsen. Ya kan, itu kan kegembiraan orang menyambut pemimpinnya, si pitung balik lagi, kira-kira begitu kalau kata orang Betawi itu. Jadi hak dari publik untuk merayakan 212, merayakan Habib Rizik. Jadi mesti dianggap itu sebagai festival politik biasa aja tuh. Justru karena tegang, maka berbagai macam skenario kemudian berupaya untuk dibatalkan. Padahal skenario nya nggak ada, orang cuman mungkin juga diskusi besar itu apa yang ditakutin oleh rejim. Tapi ada satu soal juga yang perlu kita garis bawahi, soal koopsus ya. Koperasi, saya bilang koperasi lagi. Komando Operasi Khusus, Koopsus. Itu pasukan elit yang dibentuk tahun 2019 masa Panglima TNI Hadi Cahyanto. Ya, orang mengatakan karena Hadi Cahyanto ini berasal dari AU dan kita tahu pasukan elit itu banyak yang ada di darat, ya kan? Dia perlu itu untuk mengkomando, tapi dia juga perlu untuk memberikan dalam tanda kutip upeti kepada presiden bahwa ini nih presiden, Anda punya pasukan elit yang bisa Anda perintahkan dan ini trimatra, ya kan? Memang merintahnya melalui saya tapi ordernya oleh Anda. Nah, Koopsus itulah yang pameran di Petamburan, pameran rantis kendaraan perintis. Anda menilainya seperti apa, Bung Rocky? Saya nggak kaget lagi sebab ada presidennya tuh, bahkan BIN pernah pameran senjata gitu kan. Ulang tahun BIN tiba-tiba BIN bersenjatai, bikin upacara tuh. Dan aneh juga. Aneh karena semua ingin perlihatkan bahwa kami punya kemampuan. Termasuk dulu Brimob juga mau beli senjata sendiri. Kan mestinya dalam keadaan ada semacam pseudo perang dingin di Laut Cina Selatan, mestinya kita simpan rahasia persenjataan kita kan. Itu justru diketahui oleh masyarakat internasional kan. Mereka yang sedang siap-siap untuk perang di Cina Selatan hitung-hitung, ternyata Indonesia cuma punya sekian pucuk senjata tuh karena udah dipamerkan itu. Jadi ini agak konyol sebetulnya. Kekuatan yang harusnya disimpan untuk menghasilkan efek gentar nanti sudah diperlihatkan, dipamerkan tuh. Sehingga lawan udah bisa hitung-hitung. Ya, tapi yang menarik bagi saya adalah ketika dibentuk pasukan khusus gabungan Trimatra yang itu langsung di bawah perintah seorang presiden. Kan menarik sekali. Maksudnya buat apa gitu loh. Ini serius ya Sobat Era sekalian. Saya juga bingung. Karena kan orang ada pasukan elit sendiri, Kopassus, ada pasukan elit sendiri, Pashas,
ada pasukan elit sendiri, marinir atau denjaka ya, yang lebih elit lagi. Tapi ini kemudian mereka-mereka yang elit itu dikumpulkan jadi satu dan kemudian dibawa komandonya ke istana. Maksudnya what for? Buat apa? Itu artinya ada analisis bahwa presiden bisa dijatuhin setiap kali dalam waktu 24 jam. Kan cuma itu keterangannya kan, kesiapsiagaan yang maksimal itu maksimum security itu. Padahal nggak ada soal. Tidak ada semacam. Dan seorang Rocky Gerung kan cuma ngomong doang kan sebenarnya kan. Jadi ngomong karena ditanya Refli Harun. Jadi soalnya teman kita Boni Hargen mengatakan tuh ada upaya kelompok-kelompok yang mau menjatuhkan Presiden Jokowi katanya. Dan saya pikir orang tersebut barangkali Rocky Gerung, jangan-jangan. Siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh? Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lame duck gitu. Bebek lumpuh itu dalam segala soal itu, secara ekonomi, secara society. Jadi istilah lame duck itu biasanya pasca pemilihan ya. Seperti Trump sekarang, Donald Trump itu lame duck office ya kan? Iya. Menunggu pelantikan tanggal 20. Tapi ini kan pelantikan nanti tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kenapa dibilang lame duck? Yang bilang lame duck itu saya menyimpulkan hasil analisis surveyor kan. Kompas yang pendukung Jokowi mengatakan bahwa legitimasi Jokowi itu udah di bawah 50%. Itu artinya dalam bahasa Inggris lame duck, udah lumpuh sebetulnya tuh. Baru 1 tahun udah lame duck. Nanti sampai tahun kedua jadi bebek panggang tuh. 6 tahun dong, sudah 6 tahun. Nah, ini tadi ya soal Dudung ya. Jadi saya ingin Bung Rocky ada closing statement soal Dudung dan fenomena TNI dalam politik ini. Sebelum kita beranjak kepada pertanyaan figur lainnya. Kira-kira gimana? Gitu. TNI ada dalam kecemasan hari ini. Karena tidak lagi merasakan ada hierarki yang dipimpin oleh seorang yang punya komando profesional itu. Jadi akibatnya publik menduga-duga di dalam TNI sendiri ada span of command yang sedikit lecet karena dilecetkan oleh peristiwa-peristiwa politik. Jadi saya ingin agar supaya betul-betul TNI memperbaiki posturnya sekaligus citranya pada publik. Karena itu betul yang diucapkan kemarin oleh Pak Gatot supaya lakukan reformasi lebih serius di dalam tubuh TNI itu. Supaya kita balik pada pengertian awal reformasi buat TNI dirancang untuk jadi tentara profesional itu. Saya masih ingat dulu kita diskusi dengan Agus Wijoyo, Agus Wiradikusuma, SBY segala macam yang disebut sebagai tentara-tentara intelektual itu. Nah sekarang saya nggak dengar tuh keterangan Agus Wijoyo Lemhanas ya, mengatakan bahwa harus ada yang berani dengan Habib Rizik. Itu jauh sekali dengan diskursus intelektual beliau di awal reformasi itu. Kita tahu bahwa Pak Agus Wijoyo adalah tentara yang sangat intelek ya. Saya juga merasa heran juga dia masih bisa dipakai. Dia kan SBY, orang SBY sesungguhnya. Kita ini sedang berdiskusi ya Bung ya. Jadi mohon kita tidak bicara mengenai soal ini sebagian dari kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan opini baik secara lisan maupun tulisan ya. Tadi nama nomor pertama DUNG. Dekat sekali nih dengan istilah yang sering dikeluarkan oleh Bung Rocky ya. Tapi saya tidak menyebutkannya ya, sobat era sekalian ya. Yang jelas Dudung. Setelah Dudung, saya ingin kita balik lagi yang menyebabkan Dudung menjadi menurunkan baliho ya kan. HRS. Kadang-kadang orang menyebutnya MRS. Kadang-kadang cukup Muhammad HR ya kan. Jadi yang pertama itu Habib Rizik Syihab. Kadang-kadang Muhammad Rizik Syihab. Kadang-kadang Rizik Syihab, tapi belum MRG ya, belum Muhammad Rocky Gerung. Karena luar biasa ya. Atau HMG apa? Habib ya, HRG ya, Habib Rocky Gerung ya kan. Oke. Saya lebih tepat Habib RH. Saya akan mengatakan ya, Bung Rocky kadang-kadang mengatakan begini. Saya bilang Rocky oke lah. Kita plesetkan sedikit rookie ya. Rookie itu kalau NBA, draft NBA itu pemain yang Shooter.
apa istilahnya, bukan pemain yang melejit, bukan yang ini pemain baru. Pemain baru yang di draft melejit biasanya itu rookie, pemain baru. Yep. Pemain bintang baru, tapi bintang baru yang masih awal, rookie. Gerung itu menggerung. Kalau anak bayi kan gerung, menggerung. Makanya saya bilang agar kita bisa menggerung lagi, ya kan? Kita butuhkan pemain baru, new player. Yes. Cuma katanya begini, bilang Refli Harun itu Re itu kembali, fly itu terbang. Iya. Jadi untuk kita kembali terbang, Harun harus ada yang turun. Harun harus ada yang turun. Kita nggak ngomong tentang kekuasaan ya, kita ngomong singkatan kan? Kita ngomong tentang singkatan nama kan? Jadi Bung Rocky, saya ingin tanya mengenai nama ini, Habib Rizik Syihab. Itu nama yang membuat istana susah tidur. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka, besok Habib akan undang siapa, besok Habib akan mengucapkan kalimat apa tuh, besok Habib akan diwawancara oleh siapa tuh. Jadi istana kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru di Jakarta, dan tentu sumbu itu akan tumbuh secara nasional, yaitu ini sumbu pendek atau sumbu panjang ini? Ini sumbu pendek sebetulnya, karena jaraknya hanya dari jalan kira-kira Menteng. Dari Menteng, ya, Menteng Petamburan. Dari Menteng Petamburan itu jaraknya pendek. Gatot dan Habib Rizik. Tapi tergantung, kalau ditariknya dari Menteng dekat, tapi kalau ditariknya dari Bung Rocky punya tempat, Sentul, Hambalang, agak jauh. Silakan Bung. Ya saya justru ke Jakarta buat mendekatkan sumbu itu. Sumbu itu. Iya. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan tuh. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Ternyata Pak Jokowi bilang Indonesia demokrasinya tidak memerlukan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi tidak ada kritik gitu. Lalu energi untuk beroposisi itu ditampunglah di Petamburan itu. Jadi salah istana sendiri. Kalau ada oposisi, orang nggak akan berkumpul mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Petamburan kan. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi itu. Jadi biasa aja, Habib Rizik tiba pada momentum yang tepat, dan orang melihat dia bukan sekedar momentum tapi bisa jadi monumen. Nah, istana takut kalau ada monumen baru tuh yang namanya yang lebih tinggi daripada monumen. Iya, itu soalnya. Ini monumen Petamburan tidak mungkin dibangun lebih tinggi kan, tempatnya nggak ada soalnya. Dan apalagi Habib Rizik datang dengan monumen akhlak gitu, dan itu kan sesuatu yang nggak mungkin diturunkan oleh Satgas, apalagi oleh TNI, karena akhlak itu adalah baliho yang diikat di langit. Bagaimana mesti manjat langit apa nurunin baliho akhlak itu? Yang diikat di langit dan ditanamkan di bumi ya. Seperti yang ditanam di bumi itu moral. Ya? Nah, itu yang nanam itu namanya Gatot Nurmantio. Kalau yang digantung di langit Habib Rizik. Oke, nanti kita akan bicara soal ini ya, dengan subjektivitas seorang Rocky Gerung ya. Tapi kalau kita lihat ya, termasuk saya dulu menganggap FPI itu dan Habib Rizik itu tidak lebih dari sekedar, tadi juga kita pernah tanya Muhammad Kodari juga di sini ya, dengan sinikal mengatakan kalau nggak salah ya, ini kan kelompok kalau eksis ketika Ramadan, ya kan, kira-kira begitu, yang kerjanya razia, dan kesan itu kan tertanam kuat sebenarnya dahulu kala ya, kira-kira 10 tahun yang lalu kan begitu. Tapi sekarang kok seperti sudah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik baru ya. Apa memang kayak itu, kenapa bisa begitu? Yang tadinya ini, mohon maaf nih ya, FPI dan Habib Rizik awalnya kan kesannya ya seperti orang mengatakan dengan segala hormat dan mohon maaf, preman berjubah, orang bilang begitu kan? Ya. Tapi sekarang kok seperti tumbuh seperti pusat oposisi jadinya. 10 tahun lalu saya kasih pidato kebudayaan di tim gitu. Iya.
Dan maki-maki FPI. Iya betul, saya kritik habis-habisan ke FPI itu. Masih ada jejak digitalnya. Iya. Karena saya jengkel kelakuan FPI itu, bubarin pawai merah putih di Monas segala macam. Beberapa teman saya bocor kepalanya tuh. Ya itu waktu itu Wardah Hafid ya. Ya itu. Kaum miskin kota ya waktu itu. Jadi saya memang dulu gua anggap ini FPI ini preman aja tuh. Tapi FPI tahu bahwa dia disorot bagian buruknya, karena itu dia berubah kan. Jadi orang yang jengkel pada FPI itu yang nggak berubah karena dia merasa ini masih 10 tahun lalu. Padahal FPI udah ngangkat mayat di Aceh, udah bantuin puing-puing di Palu, saya lihat sendiri jejak itu tuh. Jadi orang nggak bisa lihat perubahan postur politik, perubahan cara berpikir dari Front Pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah Front Pembela Indonesia tuh. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan saya harus membela FPI. Bukan karena Habib Rizik, tapi hak dari kumpulan yang menyebut FPI untuk memperlihatkan perubahan posturnya. Nah, Habib Rizik juga berubah. 3 tahun ada di luar negeri, tentu dia paham bahwa dia harus perlebar spektrum politik itu. Kalau ingin memimpin oposisi atau bahkan memimpin Indonesia. Dan benar, Habib sekarang terima semua orang kan. Iya. Bahwa gayanya itu masih ceplas-ceplos, masih dianggap kasar, yaitu bawaan aja, bawaan anak tanah abang memang begitu. Betawi juga begitu, asal jeplak aja. Jeplak, ya. Tapi kan kita mesti lihat apa yang ada di dalam pikiran Habib Rizik soal kemaslahatan, soal kemajemukan, soal relasi internasional. Saya kira lengkap di situ. Dan saya bicara dengan beberapa teman di situ. Munarman tuh sekjennya teman saya guru politiknya dan saya kira termasuk orang yang dimaki-maki Bung Rocky dulu, Munarman. Dulu tuh gila lu gila lu man. Terus si Maman kasih keterangan gini. Ini Munarman uang kita gila, uang kita galau. Tapi dia bersahabat dengan saya, teman-teman diskusi yang tajam. Ya, orangnya hatinya baik banget, lembut banget. Penampilannya juga yang begitu karena dia Palembang. Dulu bahkan kalau ada mungkin FPI dulu menyerbu LBH ketika Maman masih di LBH juga dia lawan juga kan. Tapi kemudian Maman si Munarman ini punya pengetahuan tentang human rights, sarjana hukum yang pintar, punya akses internasional di dalam isu. Jadi saya percaya bahwa Maman bisa menghasilkan diskursus baru di FPI. Dan kelihatan perubahannya ya. Perubahan tuh. Saya beberapa tokoh saya diskusi, wah hebat betul, tajam betul. Itu seperti Bung. Saya share sedikit itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau di zaman Nabi itu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah itu begini. Kalau ada kelompok kafir Quraisy itu nyebrang ke Madinah akan dibalikin. Tapi kalau ada orang Madinah yang ke Mekah ya sudah silahkan saja, nggak perlu balik. Orang Nabi Muhammad ya dimaki-maki waktu itu, bukan dimaki-maki ya, disesalkan. Kok perjanjiannya berat sebelah? Giliran orang kita pergi kita biarkan, orang lain datang ke tempat kita balikin ke dia. Perjanjiannya begitu, iya kan? Orang maki-maki. Oh ternyata justru mereka yang datang ke Madinah lari dari Mekah karena ada Quraisy itu dikembalikan ke Mekah lagi, dia muncul sebagai agent of change di sana, sebagai penyebar agama malah. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan fenomena Munarman itu jangan-jangan begitu. Dimasukkan ke FPI. kan kayak Kolek dulu kan, orang yang bergerak di ranah kiri lah sedikit ya kan, tiba-tiba nyebrang ke kanan. Ya karena selalu ada peristiwa yang menjelaskan mengapa seseorang justru fungsional di tempat yang tak terduga. Dan itu yang ada di kita tuh. Nah orang selalu menganggap bahwa FPI itu kanan itu. Iya. Ya memang kan identitasnya Islam itu. Iya. Ada kiri, PDIP itu. PRD dulu. PRD, bahkan itu juga teman-teman saya. Jadi saya kenal spektrum itu. Tetapi mengkanan-kanankan FPI artinya menghindari percakapan dengan yang kanan. Sama juga dengan mengkiri-kirikan PDIP. Dan itu ahistoris karena karena kanan kiri yang membangun negara ini kan. Iya. Sila kelima Pancasila itu jelas kiri itu, social justice itu kiri. Juga ada tafsir agama bahwa itu juga adalah pesan agama, keadilan sosial. Perdebatan di konstituante itu kanan dan kiri
Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara sosialis, ada yang ingin bikin kerajaan sultan. Jadi kita pernah menghidupkan perdebatan intelektual di bidang ideologi. Nah, sekarang ditutup perdebatan itu karena ketakutan tadi. Yang ada adalah pameran arogansi itu, bukan lagi pameran inteligensi. Ini semacam ketidakmampuan untuk berdialog atau sebenarnya karena nggak mau repot saja? Bukan, itu karena ketidakcukupan otak gitu. Jelas begitu kan. Kalau otaknya cukup dia bisa hadapi siapa aja gitu. Saya nggak ngerti volume otak yang cukup itu berapa volumenya. Ya kadang-kadang orang merasa volume otak itu sama dengan volume sorban, padahal beda itu kan. Beda. Ada yang kegedean sorban, otaknya kecil gitu. Kan begitu. Saya nggak bilang-bilang soal sorban ya, walaupun diketemukan bareng yang pulang benur. Pulang benur ya, diketemukan. Tapi begini, Bung Rocky ya. Oke. Begini Bung. HRS ini tiba-tiba CPCS itu langsung mengadakan survei. Entah benar entah enggak surveinya, dari tanggal 10 sampai 20 November, which is 10 hari setelah Habib Rizik pulang. Dulu pelaku survei itu tidak pernah menghitung beliau sebagai calon presiden. Tiba-tiba sekarang udah nomor 4. Memang nomor satunya masih Prabowo, masih Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil di situ, Anies tergusur nomor 5 jadinya. Apa iya seorang Habib Rizik punya potensi untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia dengan segala kekananannya itu? Ya survei begini juga mesti kita lihat hati-hati gitu ya. Iya. Karena bisa itu disuruh istana untuk seolah-olah dibikin gelembung. Iya. Sehingga tiba-tiba Habib Rizik ada di atas, Iya. orang panik gitu. Karena itu kemudian ada alasan untuk ditusuk gelembungnya supaya kempes. Tapi itu sih bukan nusuk, kalau gelembungnya ditusuk itu pecah namanya. Iya, kan banyak survei yang dimaksudkan begitu kan. Iya. Tapi kita balik pada psikologi politik hari ini. Orang cari tokoh itu, orang cari pahlawan, orang cari leader. Iya. Dan semua itu secara historis. Orang cari leader ya, bukan dealer kan? Iya, karena kebanyakan dealer. Orang butuh leader. Iya. Jadi memang faktual ya Habib Rizik ada di situ, ada di dalam sorotan kamera setiap hari itu. Dan itu bisa semester ke depan pasti masih tampil di situ. Jadi selama istana nggak mengeluarkan cahaya, maka cahaya tetap keluar dari pertempuran. Kan? Oke. Bisa nggak saya katakan dengan cahaya itu dulu keluar dari Diponegoro ya, Jalan Diponegoro pada tanggal Juli. Dan akhirnya betul-betul dipadamkan pada tanggal 27 Juli 1996. Waktu itu kan kita tahu siapapun yang melawan pemerintah Orde Baru, which is Mbak Mega pada waktu itu, pokoknya ya dijadikan simbol, dijadikan leader, simbol perlawanan. Itu tradisi politik Indonesia, selalu ada yang disebut jagoan itu. Atau kalau istilah atau 98 Amin Rais jagoan gitu. Amin Rais jagoan, dalam istilah Benedict Anderson ada banditisme itu. Semacam jagoan yang datang dari jalanan gitu. Nah kita lihat dan sebelum kalau tidak muncul Habib Rizik, sangat mungkin Rocky Gerung jagoan yang dari jalanan itu sebenarnya. Tapi kalau sudah ada Habib Rizik, maka Muhammad Habib Rizik dan Muhammad Rocky Gerung akan bersatu. Kalau saya pasti dicecar, bukan dicecar gitu. Tapi itulah fasilitas yang disediakan oleh sejarah. Dalam keadaan kemacetan, sejarah selalu menghadirkan alternatif yang tak terduga itu. Nah, istana sekarang dia cemas karena ada faktor Habib Rizik. Tapi bukan istana yang cemas, partai-partai juga harus hitung balik kan komposisi pencalonan itu. Poros Kertanegara Teguh Umar juga harus dihitung balik itu. Karena orang atau Golkar mungkin menganggap bahwa lebih pantas dia berdampingan dengan Puan ketimbang Prabowo nih. Itu Golkar ambil poin dari peristiwa Benur ini segala macam. Jadi memang kimia politik kita lagi amburadul, semacam penyumbatan, aglutinasi, tapi mesti dikurai lagi itu. Nah penguraian itu yang ditakuti oleh istana. Jadi istana takut kalau gumpalan ini jadi liquid, lalu masuk ke mak-mak, masuk ke intelektual, masuk ke buruh. Jadi istana mungkin berpikir satu waktu bisa Omnibus Law itu demonya dipimpin oleh Habib Rizik. Nah itu artinya revolusi itu. Revolusi dalam pengertian ada kekuatan sosiologis yang tiba-tiba tak terkendali itu. Itu cara berpikir istana. Nah, itu dari sekarang dia mau survei itu.
seberapa jauh Habib Rizik tumbuh sebagai pemimpin oposisi. Oke. Tapi kalau menurut insting politik seorang Rocky Gerung ya, ini fenomena Habib Rizik ini bakal lama atau cuma sesaat saja? Artinya begini, ini jadi bubble gum. Yes. Jadi dia seperti leader, it seems to be a leader, tapi cuma bubble gum saja sebenarnya. Plak, kempes sendiri tanpa diintervensi apa-apa. Jadi fenomena sesaat atau fenomena yang barangkali ya durasinya bisa sampai 2024 nih barang. Kalau ekonomi nggak bisa diperbaiki, Iya. kalau Menteri Keuangan nggak tahu lagi cara untuk nalangin utang 1.000 triliun yang masuk baru 30 triliun, kalau Presiden Jokowi masih ngotot untuk memenangkan Bobi di Medan dan Gibran di Solo, maka situasi kimia politik itu akan menggumpal, dan gumpalan ini yang akan justru menyumbat kekuasaan sendiri. Jadi Habib Rizik cuma nunggu momentum aja tuh, tergantung Jokowi mau membuka pembicaraan, mau mengubah politik oligarkinya atau enggak tuh. Nah, saya berharap Pak Jokowi tetap memelihara politik oligarki, buzzer-buzzer tetap arogan. Iya, biar dipercepat. Pecahnya pembuluh darah kan itu konsekuensinya. Ini yang dipercepat tuh pecahnya pembuluh darah ya, bukan yang lain. Jadi kalau saya presiden dan saya angkat Bung Rocky Gerung sebagai penasihat politik saya, what should to be do? Saya nggak mau jadi presiden, saya mau jadi buzzer. Buzzer. Kalau presidennya Refli Harun akan jadi buzzer. Karena itu buzzer yang benar itu. Buzzer yang benar ya. Itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kekuasaan? Kekuasaan itu dia mesti membaca kembali sejarah bangsa ini, bahwa bangsa ini didirikan dengan pikiran, bangsa ini dihuni oleh beragam alternatif, variasi ideologi yang panjang. Jadi jangan dikendalikan melalui ideologi itu. BPIP itu dibubarin, itu syarat pertama. Omnibus Law itu adalah cermin dari arogansi. Udah ditolak segala pihak tapi ngotot bujuk-bujuk. LSM diundang, civil society diundang, dan undangnya pakai perintah tuh. Presiden mahasiswa diperintahkan oleh staf khusus milenial. Itu untuk datang, perintah itu. Kemarin Walhi, LBH segala macam juga diundang dengan kalimat Presiden bersedia menerima kalian. Loh, dia nggak minta. Kan norak banget. Mana? Karena itu nggak ada yang datang akhirnya kan. Okay. Jadi itu tanda kekacauan politik istana. Dalam satu kalimat, yang menarik sekarang kita lihat istana itu menteri yang satu mengamputasi menteri yang lain. Partai yang satu memangkas partai yang lain. Jadi sedang terjadi konflik internal di istana itu. Itu sebetulnya bagus buat perubahan. Bagus buat perubahan. Jangan-jangan tidak bagus buat rakyat. Tidak tahu juga ya. Rakyat itu bergembira kalau ada perubahan. Saling amputasi itu. Tapi memang tragisnya adalah kekuasaan itu kan baru berjalan 1 tahun, Bung ya. Masih ada 4 tahun lagi. Saya sih nggak mau nanya spekulasi berapa tahun lagi ya. Tapi katakanlah kalender ketatanegaraan itu 4 tahun lagi. Kondisi saat ini kalau istilah film G30 PKI-nya itu, ini Ibu Pertiwi sedang hamil tua atau sebenarnya kita dalam fase yang ya tidak normal, tapi sebenarnya masih bisa dikendalikan sampai 4 tahun ke depan masih bisa mengikuti agenda ketatanegaraan. Saya 2 hari lalu ada di Medan itu mengamati politik pemilihan wali kota Medan. Itu saya pelajari. 2 hari yang lalu di Medan untuk menjadi tim kampanye Bobi Nasution. Saya datang situ untuk menghalangi oligarki. Dan terlihat sekali bahwa istana setiap hari mengirim pejabat tinggi ke situ, menteri inilah, menteri itulah. Kan itu artinya istana gugup melihat perkembangan politik di Medan kan. Karena Medan akhirnya jadi ibu kota politik, karena pertaruhan politik negeri ini ada di Medan dan di Solo gitu kan. Jadi sangat tercium semacam aura atau hawa yang tidak segar dalam politik, dan itu menandakan bahwa political decaying, pembusukan politik itu berlangsung terus. Jadi kalau saya bikin kalkulasi ya mungkin semester depan ketika negara-negara lain udah mulai bersiap-siap untuk
take off ekonominya setelah COVID relatif teratasi, kita justru tertinggal di landasan karena pesawatnya kelebihan lemak inflasi itu, karena kita Bank Indonesia disuruh cetak uang agar supaya ada uang beredar, tapi itu melanggar prinsip-prinsip prudensial dari perbankan internasional. Lalu perpecahan masyarakat karena intrik dari kekuasaan, ingin mengadu domba terus-menerus karena nggak ingin lihat ada persatuan oposisi. Jadi seluruh variabel itu akan terbaca mulai memperlihatkan efeknya semester depan. Itu udah pasti semester depan, karena nggak ada keterangan untuk menghentikan itu kan. Jadi hukum-hukum sosiologis akan menyimpulkan bahwa perubahan itu akan dipercepat. Kalau kita pakai bahasa ya, bahasa makna leksikal, efek itu kan bisa positif bisa negatif. Jadi ini efek yang mana nih? Ini efek yang double negatif. Double negatif. Yang super negatif. Super negatif. Lain kalau presiden punya kemampuan untuk membaca masa depan, lalu dia keluar dengan ide yang brilian. Misalnya setiap minggu presiden ada di depan kamera televisi dan bicara tentang masa depan, hubungkan dengan pengetahuan dia tentang sejarah Indonesia. Lalu orang melihat garis baru, arah baru, politics of hope, berbasis politics of memory. Tapi presiden nggak mampu, dan punakawan-punakawan di situ kan mediocre semua kan. Jadi coba kita tanya siapa analis kebijakan yang bisa. Jadi ini unable or unwilling? Ya, unable itu menyebabkan unwilling. Aduh, ITE. Itulah. Nah, itu susah. Itu alarm bagi demokrasi kita sesungguhnya. Ya, itu alarm. Jadi ketika kita berbicara dan otak kita direpresi oleh fenomena ITE dan lain sebagainya, disitulah kebodohan sesungguhnya sedang mengintervensi kita semua mungkin ya. Ya, rakyat mengalami psikotik, mengalami tekanan batin secara sosial karena nggak ada kejelasan dari nasib. Ya, nasib semester depan aja nggak bisa diprediksikan. Covid hari ini 500.000 positifnya itu, tapi Habib Rizik akan dipanggil polisi itu. Padahal seluruh pilkada itu adalah sarang COVID. Petamburan udah dinyatakan sebagai bukan klaster. Tiba-tiba Habib Rizik mesti dipanggil polisi kan? Apa Habib Rizik klaster individual kan? Itu orang juga menganggap ini apa itu? Diuji-uji, dipancing-pancing, dicari-cari cara supaya kena delik Habib Rizik. Tapi ini yang agak ngeri-ngeri sedap ya. Walaupun sebenarnya boleh dong kita mengemukakan analisis ya. Ada analisis mengatakan misalnya gini, Habib Rizik tidak mau diperiksa lagi, oleh tim swab itu yang disediakan oleh pemerintah. Maka interpretasinya bisa dua. Pertama, Habib Rizik takut ketahuan kalau dia COVID. Yang kedua, Habib Rizik takut COVID juga, tapi COVID yang diekspor ke dia. Ya karena itu, jadi pikiran Habib Rizik kemudian dibaca oleh kekuasaan bahwa Habib Rizik tahu dong taktik kekuasaan kan. Tapi di atas segala-galanya itu, ya orang berhak untuk mengatakan enggak, saya nggak mau diperiksa. Kenapa emang? Jadi hak asasi itu harus dihormati itu. Nggak ada hak negara untuk paksa harus diperiksa karena diduga COVID itu. Tiba-tiba saya teringat rekan kita itu Bima Arya, wali kota Bogor, yang maksa-maksa rumah sakit Umi ya, rumah sakit Umi untuk membuka rekodnya Habib Rizik. Bagaimana itu dokumen medis itu hanyalah hak keluarga. Kalau Habib Rizik COVID, ya keluarga yang mesti beritahu kan. Kalau dia bukan COVID, ya jangan dipaksa-paksa untuk di-COVID-kan kan. So kan itu seolah-olah dicurigai Habib Rizik itu udah COVID gitu. Iya. Kan itu kecurigaan politis kan. Iya. Karena kalau Habib Rizik COVID itu jadi headline. Iya. Kalau beberapa menteri positif COVID tapi disembunyikan, orang nggak persoalin. Padahal kasusnya sama kan. Jadi sekali lagi privacy itu tidak boleh diintervensi oleh negara. Saya nggak anggap bahwa soal pemanggilan Habib Rizik itu semata-mata karena rumah sakit tidak mau buka medical recordnya, tapi itu adalah variabel politik yang berupaya untuk mengacak-acak
sebut aja bawah sadar publik, karena menginginkan secara tidak sadar istana menginginkan supaya Habib Rizik terbukti COVID. Kan itu bawah sadarnya begitu kan, keinginannya begitu. Oke, Bung Rocky, saya ingin ini bukan nama manusia ya, bukan juga nama ikan, tapi mirip-mirip ikan juga. Nama itu adalah benur. Jadi saya pernah mendengar pernyataan Bung Rocky antara benar dan benur. Ternyata walaupun mau benar mau benur diborgol akhirnya ya. Oke, Bung. Apa yang ingin Bung Rocky sampaikan kalau mendengar kata-kata benur ini?
Saya ingin dengar kalimat itu diucapkan oleh Pak Prabowo. Tapi sekalipun kata benar itu diucapkan oleh Prabowo. Jadi saya menganggap Gerindra kehilangan momentum. Harusnya Pak Prabowo menit kedua setelah kasus itu dibuka, dia langsung bikin tindakan etis, yaitu memecat Edi Prabowo, supaya publik menganggap bahwa ada konsistensi dalam pikiran Prabowo. Jadi nggak usah timbang-timbang efek politik dulu tuh kan. Kan tindakan etis pertama adalah memecat, karena Prabowo sendiri yang jadikan bahwa dia akan mengejar koruptor itu, bahkan menyeret istilahnya, menyeret kembali, menyeret sendiri. Menyeret sendiri. Iya. Memenjarakan sendiri dan mengejar sampai ke Antartika, dia sebut begitu loh. Oke. Karena di Antartika nggak ada benur kan, karena beku nanti benurnya. Jadi sekali lagi politik itu ada bagian yang final, yaitu etiknya tuh. Soal nanti dia bikin transaksi baru dengan Jokowi, siapa apa nanti akan diganti oleh siapa aja atau Pak Lison mau ganti, itu urusan belakangan. Tapi publik ingin dengar keterangan etis dari Prabowo. Udah itu udah telat sekali. Jadi bahkan Edi Prabowo mendahului dengan dia mengundurkan diri kan? Iya itu. Tapi kan tetap yang orang ingin hitung, apakah Prabowo lagi tunggu sinyal dari Ibu Mega? Apakah Prabowo sedang berunding dengan Ketua Golkar? Apakah Prabowo betul-betul ingin mengundurkan diri sekaligus itu sebagai pertanggungjawaban? Nah soal ini juga ditunggu oleh Jokowi kan. Jokowi kan nunggu sinyal Prabowo juga tuh. Jadi politik kita ditahan oleh kepura-puraan sebetulnya tuh. Oleh kepura-puraan dan kalkulasi 2024. Yes, kepura-puraan demi kalkulasi 2024. Di situ buruknya politik. Padahal pemimpin itu di awal dia mesti putuskan satu statement yang jelas supaya rakyat tahu bahwa dia pemimpin. Nah pemimpin yang siksa ragu-ragu itu artinya dealer bukan leader. Tapi Bung ya, kalau kita bicara reward and punishment ya, tidak terbukti juga mereka yang bersikap jelas dan oposisional itu akan dapat reward. Makanya mungkin Prabowo membaca ini, jadinya saya presiden bukan karena saya timbul dan tenggelam bersama rakyat, tapi kalau saya di endorse oleh the ruling party mungkin ya, dan didukung oleh mungkin state aparatus misalnya. Karena itu justru yang lebih menjamin jadinya seorang menjadi leader di leader. Kalau saya bikin kalkulasi hari ini, kalau Prabowo mengatakan saya memecat Edi Prabowo, itu tambahan 12-20% itu dapat Gerindra. Hanya karena kalimat itu. Kalau Prabowo bilang sekaligus saya mengundurkan diri karena tanggung jawab etis saya terhadap janji untuk memberantas korupsi, maka langsung dapat 60% tambahan. Berarti suara dia menjadi 75%. Bahkan 85 mungkin. Maka dia bisa call untuk lakukan percepatan pemilu. Kalau Gerindra 80%, dia lakukan aja percepatan pemilu kan. Jadi sebetulnya satu peristiwa etis bisa merubah persamaan politik. Nah peristiwa etis itu yang tidak dimanfaatkan oleh Pak Prabowo karena pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Tapi kan itu mengandaikan bahwa masyarakat kita mendapatkan informasi yang tidak disinformatif kan? Kan kadang-kadang kan apa yang disampaikan penguasa, apa yang disampaikan kaum kubu oposisi itu bisa sampainya berbeda itu di masyarakat melalui media sosial kan? Omongan Bung Rocky yang A bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D. Pasti akan dikulik-kulik oleh istana untuk pengendalian pikiran publik. Tapi kan ada channel Refli Harun, ada channel Rocky Gerung, ada channel Nena Warisman, Fadlizon. Dan sekarang orang lebih percaya channel ini daripada ucapan-ucapan dumu dari istana itu. Iya karena bikin survei aja tuh, nggak ada orang yang percaya kalau ada juru bicara istana ya dianggap itu apa namanya kaset doang yang kita udah bisa baca tuh dan keterangannya normatif. Gitu. Tapi soal Benur ini Bung ya, kan yang menarik adalah ini menteri yang kena pertama di periode kedua. Periode pertama ada Idrus Marham kan, dan ini yang kena partai yang belakangan ikut dalam kubu koalisi ini. Dan juga
ada yang namanya apa? Paradoks luar biasa. Prabowo dianggap sebagai menteri terbaik, ya survei Kodari, survei ada lagi. Ini yang terburuk, benar-benar terburuk sebelum ditangkap. Ini apa maunya kira-kira? Katakanlah kejadian ini mau mengarah kemana sebenarnya? Mungkin kalau itu kesimpulan ini benarnya akan ditunggu sampai jadi lobster baru dipersalin. Jadi momentum ini memperlihatkan bahwa istana punya variabel lain dalam melakukan kalkulasi politik. Sangat mungkin ada semacam analisis bahwa Prabowo bisa memanfaatkan situasi politik baru. Karena itu lebih baik di abort. Oh, oke. Gitu. Sehingga atau diperlambat dulu ya? Iya. Sebelum di abort. Sehingga mungkin Pak Jokowi merasa ya lebih aman dengan Golkar gitu, karena Golkar ditawan oleh oligarki yang sama itu. Prabowo ya oligarkinya dia sendiri itu kan, jadi bisa dianggap bola liar. Saya kira begitu dugaan saya, sehingga orang menganggap bahwa memang Pak Jokowi sebetulnya punya maksud yang tidak terucapkan dengan peristiwa ini, atau implisit Pak Jokowi memang ingin lakukan balancing baru di dalam kabinet. Iya, tapi persoalannya adalah kan menjadi capres bagi Prabowo harga mati pastinya. Nggak mungkin dia mau jadi cawapres kan? Dan skenario mengatakan dia akan berpasangan dengan Puan Maharani. Dia dianggap baik sama Megawati, baik juga sama Jokowi. Nah, dan mereka sudah punya pengalaman bekerja sama. Lalu dengan fenomena seperti ini, apa untungnya bagi Jokowi dan bagi katakanlah the ruling party ya? Saya kira faktor itu terlalu terang benderang dan itu mencemaskan partai yang lain. Golkar misalnya menganggap kita yang backup presiden habis-habisan, kok kenapa Prabowo yang seolah-olah jadi anak emas untuk menjamin Jokowi pasca lengsernya tuh kan. Nah itu yang harus dilihat secara lebih hati-hati, dan ya kita bayangkan aja nanti mungkin ada nasi goreng baru antara Ibu Mega dengan Pak Erlangga Hartarto kan. Dan itu bukan lagi nasi goreng telur, nasi goreng lobster. Lobster ya. Gini, yang ingin saya katakan adalah bagi Prabowo ya, kan dia kan tidak punya peluang lain kecuali dia tetap dalam pelukan istana. Ya. Oke lah, sekarang kroni istananya. Karena kalau dia mau di luar itu, mungkin sudah nggak diterima lagi. Ya, di atas kertas mungkin sudah nggak diterima lagi. Kecuali ada poros ketiga mungkin ya. Tapi poros ketiga kan poros zombie mengambang-ngambang. Yes. Artinya kan sebenarnya ya Prabowo nggak ada pilihan lain. Tetap aja dia akan di sana kalau dia berambisi untuk jadi calon presiden. Itu keterangan Refli tadi yang menerangkan kenapa sampai sekarang Prabowo itu gagu, gugup untuk mengucapkan sesuatu kan. Karena kalkulasi itu, padahal sebetulnya kalau dia mau ambil semacam tindakan radikal untuk mengatakan saya berhenti sebagai Menteri Pertahanan itu, karena saya punya tanggung jawab etis terhadap janji saya tuh, dan terhadap masa depan bangsa ini. Dia bisa susun kekuatan politik baru, dan itu akan menggemparkan istana. Mungkin beberapa partai kecil menganggap bahwa kalau begitu silahkan istana bikin koalisi baru antara Golkar dengan PDIP, kami partai lain akan bikin koalisi dengan Prabowo. Tapi itu soal kecerdasan yang bisa dihasilkan oleh pemimpin yang secara taktis mampu membaca bahwa yang dia ucapkan hari ini akan berakibat besok. Nah, hitungan itu yang saya kira belum bisa diputuskan oleh Prabowo. Dan itu menandakan bahwa ada ikatan lebih kuat. Nah, itu ikatan pragmatis ekonomi, pragmatis penanaman modal segala macam itu. Jadi spekulasi itu yang ditunggu orang sebetulnya. Nah, itu cuma bisa terjadi pecahnya analisis orang ini, pecahnya analisis publik kalau Jokowi kasih sinyal lebih dulu kan. Jadi ini kan saling kirim diplomasi aja kan. Jokowi diam, Jokowi hanya katakan oke, kami mendukung dan biarkan KPK bekerja secara profesional. Itu keterangan normatif. Demikian juga Gerindra, ya kami menghormati proses hukum segala macam. Jadi dua-duanya menunggu sinyal yang paling mungkin untuk menjadi basis dari percakapan politik baru. Itu nggak terjadi.
Tapi istana cemas, Prabowo juga cemas. Dalam konteks ini, menurut Bung Rocky, apakah KPK itu bertindak independen dalam soal Benur ini? Enggak. Bertindak benar untuk Benur? Saya kira tidak independen karena ada momentum yang dipilih gitu. Dan kan kita tahu sebetulnya kalau dia independen dari awal aja disapu kan. Kan sejak Tempo membuka kasus ini, semua orang udah anggap bahwa ini pasti kena nih Gerindra atau segala macam. Karena komposisinya jelas, nggak ada bedanya yang diterangkan Tempo 3-4 bulan lalu dengan yang diperlihatkan oleh KPK hari ini. Jadi jejak itu sebetulnya dari setengah tahun lalu udah ketahuan kan. Tapi begitulah ditunggu peristiwa politik untuk membuyarkan imajinasi tentang Gerindra, imajinasi tentang Prabowo. Saya kira itu yang dilakukan sekarang. Dan peristiwanya sama-sama pulang dari luar negeri ya. Satu disambut, satunya disambit. Sama-sama disambut ya. Disambut halayak publik dan disambut oleh KPK. Saya ingin membicarakan fenomena teman Anda, ya. Namanya adalah Gatot Nurmantio. Iya. Jadi, saya ingin membuat seorang Rocky Gerung agak riku, ya, untuk menguliti sepak terjang orang yang bernama Gatot Nurmantio. Kira-kira gimana, Bang? Gatot punya banyak problem, pasti itu. Karena dia pernah disebut sebagai teman dari konglomerat itu di majalah Tempo segala macam. Gatot pernah disebut di dalam isu apa namanya tuh, isu privatnya tuh. Itu ada di media massa, orang bisa cek gitu. Tapi Gatot menatap Indonesia dengan latar belakang itu. Dia tahu bahwa dia akan disorot di wilayah-wilayah black hole itu kan. Tetapi kalau kita mau ukur misalnya, apakah Gatot dalam segi-segi itu angkanya di bawah angka dari mereka yang ada di istana sekarang? Kan Gatot lakukan pertandingan moral. Sehingga orang jadi comparable ya. Iya. Tidak sekedar sesuatu yang absolut ya. Lain kalau misalnya di istana itu malaikat, maka Gatot tuh udah pasti dijeblosin neraka kan. Tapi istana itu setan gentayangan 24 jam kan. Iblis-iblis di istana itu hidup dengan motif politik, motif ekonomi yang makin lama makin rakus itu. Itu mungkin tidak terbaca secara faktual, tapi publik menangkap kesan itu. Dan iblis istana itu nggak punya alamat tetap, bisa pindah-pindah dia lokasinya. Ini Bu, menyela sedikit, ini Anda berapa kali dilaporkan dan berapa kali diperiksa? Mungkin masih ada 7 laporan dari kepolisian dan udah berapa kali polisi ini memeriksa saya karena sibuk mau periksa Habib Rizik. Iya, kadang-kadang kita prihatin ya. Padahal kita tahu bahwa percakapan ini kalau dipelajari anak-anak muda milenial kan, mungkin akan menghambat hedonisme. Mereka mungkin lebih berpikir. Karena penonton kita ini usianya 25-34. Oh, itu usia pemilih semua. Iya, 25-34. Lalu ya di bawah 50 tahun semua ya. Jadi jauh di bawah usia kita. Bung Rocky ini luar biasa sebenarnya. Penampilan masih anak muda, walaupun usia sudah kakek-kakek. Tapi kecuali menurut WHO ya, Bank Dunia atau WHO yang 60 tahun itu WHO ya. Jadi kata WHO sih 60 tahun masih pemuda ya kan, berarti saya masih balita. Remaja saya. Masih benur. Belum lobster ya. Belum lobster ya. Iya. Apa tadi soal Gatot? Nah, soal Gatot Nurmantio. Pertandingan moral tadi dengan istana. Iya, itu pertandingan moralnya. Yang kedua ada kemampuan Gatot untuk memperlihatkan ketegasan itu. Dalam 3 bulan ini dia konsisten untuk menyatakan dia tidak takut pada kekuasaan, dia hanya takut pada perintah langit. Dan itu menimbulkan harapan baru pada politik yang seringkali dianggap bahwa politik itu ditodong oleh amplop berhenti, itu ditodong oleh jabatan berhenti. Nah, peristiwa Gatot menolak hadir di istana waktu pemberian penghargaan
Bintang Mahaputra itu sinyal moral yang bagus. Bahwa dia bisa bedakan antara peristiwa politik pemberian itu dan lambang dari medali. Jadi dia memilih lambangnya, peristiwa politiknya dia abaikan. Itu kan menunjukkan kemampuan dia untuk membaca politik. Jadi selain secara moral, memang dia inginkan agar supaya kami jadi gerakan moral, dia juga punya kemampuan untuk menunjukkan secara implisit bahwa ada kepemimpinan yang tetap bisa dia tonjolkan, yaitu banyak kader di TNI yang tentu dia urus baik-baik, sehingga upaya dia untuk mengingatkan ulang bahwa TNI itu adalah milik negara bukan milik pemerintah itu masuk di dalam pikiran para perwira muda di TNI. Jadi saya kira itu yang menjadi modal sekarang dari Pak Gatot. Nah, bersama dengan itu terhubunglah politik moral Gatot dengan politik akhlak Habib Rizik. Oke, nah, yang Anda sebut dengan koalisi Menteng Petamburan. Saya tidak mau mengatakan Menteng Petamburan karena orang nggak tahu Menteng itu di mana. Yang tahu adalah tadi tempat tinggal Anda? Itu Jalan Tosari dulu namanya. enggak, yang sekarang di Hambalang. Bukan Hambalang. Sentul. Sentul. Jadi poros Sentul Petamburan. Agak jauh sedikit tapi makin mendekat. Sentul itu di antara Menteng Petamburan. Karena itu Channel Refri Harun akan menghubungkan antara politik moralnya Gatot dan politik akhlaknya Habib Rizik. Dua-duanya terhubung oleh politik akal sehat itu. Tapi yang menarik adalah ada apa ya? Ada seperti simbiosis ya. Habib Rizik ingin memperlebar lokusnya, tidak hanya memainkan politik kanan, bahkan dulu politik kanan yang preman. Mohon maaf ya, politik kanan yang preman. Memang ya. itu sejarah kita. Iya, kan sejarah kan. Ya. Gatot ingin memainkan politik nasionalistik yang juga Islamis. Ya. Sepertinya begitu, dan itu dia sudah mulai ketika menjadi Panglima TNI ya. Apa yang Anda ramalkan kalau dua kekuatan ini bersatu? Ya pemilu udah bisa besok ini. Kalau deklarasi poros itu diucapkan hari ini ya besok pemilihan umum. Karena gairah rakyat tidak lagi ingin menunggu siklus normalnya, siklus elektoralnya, tapi siklus yang dipercepat. Dan itu dimungkinkan dalam konstitusi kan. Sebagai ahli tata negara saya akan minta Refri untuk menerangkan kemungkinan itu diucapkan secepat-cepatnya. Ya, saya kan hanya mengatakan saja by constitutions itu yang namanya pergantian presiden itu bisa karena pemilihan, itu kan setiap 1 kali dalam 5 tahun, bisa karena pemberhentian, itu impeachment, bisa karena sang presiden mengundurkan diri, dan itu pernah terjadi semua dalam politik kita kan, gitu. Mengundurkan diri tahun 98, impeachment 67 2001, election 2004, 2009 dan 2014 dan 2019. Sejarah itu punya rumus sendiri itu, dan kadang-kala rumus sejarah itu yang akhirnya dipakai sebagai tafsir dari konstitusi itu. Jadi kalau faktanya sudah terjadi ya konstitusi terpaksa mesti dicarikan. Tidak hanya tafsir tapi juga teks. Jadi ketika impeachment itu terjadi, maka teks konstitusinya memberikan kewenangan buat MK. Nah, itu dia tuh. Gitu. Ini referensi. Tapi Bung, tadi belum dijawab ya. Apa? Bagaimanapun sebenarnya ketika seorang Gatot Nurmantio ya, tapi yang saya lihat sebenarnya dia menjalankan politik kanan saja, makin ke kanan. Jadi orang seperti Rocky Gerung pun tiba-tiba tersedot juga ke kanan harusnya. Tapi kan jangan lupa politik Indonesia sejak pemilu 1999 itu kan yang dominan tengah kiri. Ya 99 PDIP, 2004 Golkar, 2009 Demokrat, 2014 19 ya balik lagi PDIP. Dan bahkan sekarang lebih mengenaskan kan, PDIP nomor 1, Golkar nomor 2, Gerindra nomor 4 Nasdem, baru nomor 5. Tapi 5 pun ikut juga ke
tengah kiri. Jadi ketika ada fenomena Gatot dan HRS, apakah itu cukup kuat untuk menggoyang hegemoni politik tengah kiri sejak reformasi ini? Ya, kalau kita lihat statistiknya, politik Indonesia itu selalu ada di sekitar tubuh dari bell curve itu, kurva lonceng itu. Dan memang dasarnya adalah percakapan politik sejak negara ini didirikan itu. Jadi kurva lonceng itu nggak terlalu ekstrim ya? Iya, dia. Tapi yang menang tuh kiri luar tetap, begitu sekali bandel bergerak juga. Ya, itu. Gitu. Tapi di kiri luar juga ada fraksi Islam kan, karena PDIP nggak mungkin bagian itu, sehingga ada Baitul Muslimin. Iya, gitu kira-kira. Tapi yang penting adalah peristiwa-peristiwa politik belakangan ini pasti dipelajari baik oleh Gatot maupun oleh Habib Rizik. Bahwa tidak mungkin politik itu masuk di dalam spektrum kanan atau ke kiri. Jadi dua-duanya sedang belajar untuk mengayun-ngayun. Ya, berayun-ayun dan berupaya untuk cari titik keseimbangan tuh. Nah, saya percaya bahwa politik Indonesia selalu mampu untuk menemukan titik keseimbangan. Jadi dua tokoh ini, juga ada tokoh lain, dari Rizal Ramli disebut segala macam, ada macam-macam gitu lah. Nah, keadaan ini yang akan diolah nanti oleh masyarakat sipil. Setelah seluruh postur politik, pikiran politik diucapkan, Gatot harus ucapkan sehabis-habisnya apa yang dia bayangkan tentang keadilan, bagaimana relasi sipil militer. Habib Rizik juga harus ucapkan apa yang dia maksud, misalnya dengan keadilan sosial, apakah basisnya agama atau basisnya kebijakan itu kan. Jadi percakapan publik inilah yang ingin kita olah itu, supaya seluruh segmen dalam masyarakat kita mampu membaca pikiran dari tokoh-tokoh ini. Dan saya dengar penasihat politik dari kedua tokoh ini Profesor Rocky Gerung. Saya baru bikin kerangka kurikulumnya. Jadi kira-kira itu keindahan politik. Nah, kekuasaan selalu tidak ingin melihat itu. Karena itu nanti kekuasaan akan terus mendorong Habib dan Gatot itu ke spektrum kanan kan. Biar dia terlokalisir di sana dan mudah di apa-apain. Ya, mudah dibersihkan gampangnya, dikeluarkan dari bel. Tapi kalau saya lihat fenomenanya misalnya, emak-emak Menteng, kelas menengah Menteng yang secara sosiologis kurang tune in sebetulnya dengan kultur petampuran, juga pergi ke petampuran. Oke, menarik nih ya. Itu soalnya tuh. Demikian juga intelektual, dosen-dosen yang tadinya alergi datang ke Petamburan karena menganggap itu markas ini, mohon maaf, markas preman. Datang ke situ. Karena melihat bahwa Habib itu bisa memperlebar spektrumnya tuh. Dan kita bisa mendapatkan apa? Akal sehat di sana. Sangat banyak di situ. Kalau kamera ini digunakan di situ, wawancara di situ. Atau nanti insya Allah Habib Rizik yang kita undang ke sini ya. Oh, pasti mau Habib Rizik gitu kan. Insya Allah. Dan Pak Gatot. Gatot tentu lebih siap karena sebagai tentara dia kenal Medan Indonesia, tidak mungkin jadi kanan, tidak mungkin jadi kiri gitu. Nah, Gatot momennya memang berupaya untuk mengucapkan hal yang bertolak belakang dengan istana, itu politik moral. Dan politik moral itu yang paling aman adalah cari referensinya di dalam agama. Dan itu yang diucapkan terus oleh Pak Gatot. Saya kira nanti juga akan melebar, sama seperti Habib Rizik akan ngomong tentang keadilan sosial, Gatot akan ngomong tentang kemajemukan, bangsa segala macam. Ini cuman introduction dulu. Iya, itu kata pengantarnya masih gitu tuh. Nanti bab 1 saya kira. Iya, karena Anda menyebutkan tokoh yang katakanlah sekarang berada di spektrum kanan, dianggap dan mau dipojokkan seperti kanan. Kok saya tiba-tiba harus menyebut nama satu ini, ya Anies Baswedan jadinya. Tapi ini sebagai epilog ya, bukan tersendiri dihubungkan dengan dua nama tadi. Anies sudah menabung integritas. Anies sudah menabung yang biasa disebut political ethics itu, keefektifan politik. Dan dia tentu mulai menghitung di mana posisi dia di dalam spektrum pencalonan politik ke depan itu. Nah, sebagai seorang intelektual,
mungkin sekali, atau bukan mungkin, saya berharap Anies mengisi kekosongan diskursus intelektual dalam politik nasional, sehingga dia muncul bukan sekedar sebagai politisi itu, bukan sekedar sebagai tokoh yang berencana ke 2024, tapi sebagai pendidik. Nah, variabel ini yang nggak ada kan. Gatot adalah komandan. Iya. Ini pemimpin umat satunya. Ini pemimpin umat. Mesti ada wilayah intelektual supaya masyarakat sipil mengerti bahwa Indonesia kaya dengan potensi kepemimpinan baru. Ada komandan yang mengerti tentang teritori, ada Habib yang paham tentang hubungan antara bumi dan langit, dan ada Anies yang bisa menebar akal sehat melalui diskursus intelektual. Itu dan semuanya harus hadir di Refli Harun Channel. Tolong dengarkan ya, Bung Anies Baswedan ya. Anda harus hadir juga di sini. Insya Allah Habib Rizik juga hadir di sini. Kalau Gatot Nurmantio saya sudah 2 kali interview, tapi belum di Cecap Show ya. Nah, itu. Jadi sobat era sekalian, sebelum saya akhir ini saya mau minta closing statement yang paling cerdas. Kalau tidak paling cerdas, yang paling dungu. Karena kadang-kadang dari kedunguan itu kita bisa melatih kecerdasan kita ya. Karena untuk mengetahui itu dungu atau tidak, kita perlu kecerdasan ya. Silakan Bung. Indonesia sedang menunggu keajaiban, dan keajaiban itu hanya bisa dihasilkan oleh mereka yang punya harapan itu. Jadi menanti hati dalam kecemasan itu adalah tabiat manusia, tapi memastikan ada perubahan itu adalah panggilan langit. Luar biasa. Bisa diulangi lagi nggak? Kalau diulang nanti saya edit sendiri jadi kacau. Iya sobat era sekalian, itu di Cecap Show dengan Profesor Rocky Gerung. Kata profesor itu saya dapatkan 2 hari yang lalu dari Habib Rizik ya. Profesor Rocky Gerung. Hancur. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Harus.